Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sana dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100800081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah mengenai balance scorecard. Baik, yang pertama itu ada mengenai definisi dan fungsi. Definisi dari balance scorecard merupakan suatu alat pengukuran kerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Selain itu, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, dan sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Selanjutnya itu mengenai 4 perspektif balance scorecard. Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada mengenai perspektif keuangan. Pada prinsip balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya saja, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, common size, value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis Anda memiliki daya tarik kepada para investor. Bisa dikatakan perspektif yang satu ini sangat penting dan menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Kunci perspektif keuangan yaitu meliputi keuntungan, tren, pertumbuhan ekonomi value added, return of equity and investment, dan arus kas. Pengukuran dalam perspektif keuangan nantinya akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi peningkatan laba perusahaan, serta dalam pencapaian tujuan yang dicapai dalam penerapan perspektif keuangan. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua itu ada mengenai perspektif pelanggan atau customer perspective. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Ada tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti, dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti atau core measurement terdiri dari yaitu pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, lalu tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability, dan kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention. Sedangkan untuk kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu atribut produk atau harga, mutu, fungsi, terus hubungan dengan pelanggan, dan citra dan reputasi.
Lalu selanjutnya mengenai perspektif proses bisnis internal. Menurut Yuwono dalam Solidja pada tahun 2015 membagi proses bisnis internal ke dalam proses sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses inovasi. Proses ini dalam unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Dalam proses inovasi ini terdiri atas dua komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil inovasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk tidak akan mendapatkan tanggapan positif dari pelanggan. Hal tersebut tidak memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan. Intinya, proses inovasi harus bisa memberikan nilai yang diinginkan konsumen. Lalu yang kedua itu ada proses operasi. Proses operasi yakni proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Proses ini berdasarkan fakta menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagai besar organisasi. Lalu yang ketiga itu proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Layanan purna jual merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Lalu selanjutnya ada mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Menurut Kusna pada tahun 2016, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, peningkatan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem dan produk, tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi serta menata ulang prosedur yang ada. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama ada kapabilitas pekerjaan. Kapabilitas pekerjaan adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama itu ada kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif serta dukungan dari atasan. Nah, yang kedua itu retensi pekerja. Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan, di mana kita mengetahui pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi keluarnya seorang pekerja yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intelektual kapital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di perusahaan. Lalu produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut. Lalu yang kedua itu ada kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk
kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi, dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Intinya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Balanced Scorecard lebih menekankan pada aspek organisasi, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi faktor keunggulan kompetitif. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.